أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا بدين ودهر الزائرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: إن طريق الشاذلية في أحزابهم مطوية، لا سيما على تحقيق التجريد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Jalan yang telah diarahkan oleh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah tersebut di dalam wiridan mereka, dan terkhusus arahannya ala tahqiq tajrid wa ulum tauhid, yaitu memantapkan at-tajrid, yakni tasfiyatul qalbi anil awiyat, mengosongkan dan membersihkan hati daripada bergantung dengan yang lain daripada Allah, dan memantapkan ilmu ketauhidan kepada Allah. Kemudian digabung dengan ubudiyah, mengaku dan memperlihatkan sifat kehambaan yang sebenar-benarnya. Tauhidnya jalan, sifat kehambaannya yaitu syariat jalan. Apabila dua macam itu dilakukan, berarti orang itu berjalan di jalan yang benar, dan insya Allah tentunya akan sampai ke tempat yang dituju. Tapi kalau jalannya udah luput, salah, kadang mungkin bisa sampai ke tempat yang dituju. Jadi membujurakan jalan dulu yang kita ucapkan dalam ihdinas shiratal mustaqim. Beberapa minggu sudah kita membahas membarasihi hati. Pertama, tauhid kita, menuhanakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan membuktikan menuhanakan Allah itu dengan keyakinan tidak ada yang bisa menjadikan dari tiada kepada ada kecuali Allah. Satu, itu berarti kita menuhanakan Allah. Dua, Allah yang menjadikan itu tadi kita yakini tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Berarti jujur menuhanakan Allah. Allah menjadikan hujan kada bergantung lawan awan. Allah menjadikan manusia kada bergantung ada suami dan istri. Kalau inya hendak pasti jadi. Biar kada awan, amun inya hendak menghujanakan hujan. Begitu juga biar kada lalakian dan bebinian, amun Tuhan hendak maulah dan menjadikan manusia, maka pasti jadi. Itu keyakinan kita, itu i'tiqad kita. Begitu juga sudah diterangkan
Allah bila hendak menjadikan paget daging kada perlu lawan latih. Itu keyakinan kita, tauhidnya kita. Pokoknya bila sidin hendak memagat pagat biar kada belading-ladingan. Itu keyakinan, itu akidah, itu i'tiqad. Satu, yang menjadikan hanya Allah. Dua, Allah menjadikan kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Memang secara i'tiqad, secara keyakinan, ini secara keyakinan kada harus kita menggunakan lading. Kenapa? Ya karena lading kada kawa jua memagat. Dan Allah pun memagat itu daging kada jua perlu lawan lading. Dan lading pun kada umpat jua memagat daging. Artinya secara i'tiqad kita kada perlu lawan lading, kada harus belading. Tetapi manakala Allah yang menyuruh, syariat yang menuntut, pakai Tuhan lading atas nama syariat, kita pun masih. Dan di sini letak kita jadi hamba Tuhan kah? Kada. Kalau maasi berarti jadi hamba Tuhan. Ambil lading. Kenapa? Bukan karena menganggap lading umpat memagat daging. Bukan karena menganggap Tuhan bergantung dan perlu sama lading. Kada. Kada itu alasannya. Dan tidak ada sedikit pun itu terbuat-buat dalam alasan. Yang ada di benak kita sebatas menjunjung perintah daripada Allah. Bahkan saat fakta yang bicara, lading kita katakan ke daging pagat. Sekali lagi, lading kita katakan ke daging dasar pagat. Kita ramayakan lading dasar kada pagat. Itu fakta. Begitunya fakta di hadapan kita, kita kada merubah i'tiqad. Pagatnya daging tidak tergantung lagi. Dan lading kada umpat-umpatan menata daging. Kada berubah. Walau ini fakta. Ini fakta, bukan sekedar bukti, ini fakta. Alahan pada bukti. Bukti masih di bawah fakta. Ini fakta. Tatakan lading pagat, gaya takan lading pagat. Yaitu kada mengubah kita lawan ketauhidan kita. Allah yang memagat. Dan Allah memagat kada perlu sama lading. Kada perlu. Kada perlu sama lading. Kada perlu. Dan lading kada umpat-umpatan menata daging. Tetapi kenyataan harus dibahas. Bila dipakai lading pagat, bila kada dipakai lading kada pagat. Ini kayak apa penjelasannya? Ini fakta. Walaupun i'tiqad kada berubah, walaupun keyakinan kada boleh berubah, tapi kita harus tahu, kita harus paham. Lalu agama datang menjelaskan Allah yang punya kehendak. Allah menampaikan kisah dirinya yang bisa tata-tata. Sekali lagi, Allah yang menghendaki. Allah menampaikan kisah dirinya yang bisa tata-tata dengan
diulahnya lading sebagai layar kesah. Layar kesah. Maka di layar lading kita melihat Tuhan bisa bertata. Saat melihat lading lalu digayatakan ke daging, kita melihat Tuhan kuasa bertata. Di layar lading kita bisa melihat film Allah kuasa bertata. Dan yang bikin film begitu sepertinya kejadiannya Allah yang menghendaki. Secara logika, kalau Allah langsung tanpa lading, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah kalau bertampai dengan kemukhalafahannya yang hakiki, tidak ada yang tahu kayak apa Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka Allah ulahkan makhluk itu mengandung kisah. Jadi lain-lain lading ada mengandung kisah. Napa tuh lading bertata, obat mengandung kisah. Apa? Menyembuhkan orang garing. Obat dan lading bagaikan matahari di dalam beskom nang beisi banyu. Manakala dua buting beskom kita isi banyu, nampaklah dua buting matahari di dalam beskom. Nampak banget. Jelas banget. Apakah dengan nampaknya matahari di dalam beskom itu menyebabkan kita berubah etikat matahari jadi tidak? Ada. Tetap matahari itu satu. Kita berubah. 10 beskom, 10 matahari, tetap matahari itu satu. Terus yang di dalam beskom ini apa? Mengandung kisah. Kisah apa? Kisah matahari yang di langit. Beskom yang satunya juga begitu. Beskom yang satunya juga begitu. Maka matahari yang di dalam banyu ini mengesahkan akan adanya matahari di langit. Titik. Tidak ada matahari yang di dalam beskom mengesahkan bahwa dirinya ada di dalam beskom. Itu tidak ada cerita. Matahari yang di dalam beskom nggak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya, yaitu matahari, ada di dalam beskom. Bahkan fakta yang bicara, Ahar dia pakai tangan, tidak ada matahari dalam beskom. Tidak. Memang tidak ada. Jadi matahari yang di dalam beskom mengandung kisah. Nah seperti itu lading. Lading nggak pernah punya cerita. Di lading hanya ada satu cerita. Tentang siapa? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lading, obat, api, dokter, tukang urut, ini bagaikan matahari-matahari di dalam beskom. Semua hanya mengesahkan akan kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lading mengandung kisah, matahari apa? Tukang urut mengandung kisah, dokter mengandung kisah. Maka kisah-kisah ini semua tertuju hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat seorang tukang urut sadar ini mengesahkan akan kisah Allah ta'ala, itulah dirinya. Dirinya ini mengesahkan Allah ta'ala, nampak jelas nyata, maka orang itu berarti telah mengenal dirinya sendiri. Matahari yang di dalam meskom, kalau dia sadar
sesadar-sadarnya ujar matahari di dalam beskom, unda ini kisah orang. Adapun kisah unda kadada kisah. Maka itulah orang yang telah mengenal diri. Tapi manakala si matahari di dalam beskom mengaku-ngaku berisi ada kisah, maka itu adalah sangka yang kada beralasan. Faktanya harus kededah faktanya. Nah, oleh karena itu, kalau ada manusia yang mengaku alim dan merasa alim, itu belum kenal diri. Kalau ada orang yang manusia mengaku kaya, hartanya banyak, sugih, merasa harap, belum kenal diri. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini kisah tentang orang, bukan kisah tentang diri sendiri. Sedikit pun tidak ada kisah buat diri. Yang ada hanya kisah buat orang. Maka alam semesta, alam kisah, alam mabhar, alam dalil. Maka pakailah kisah, pakailah mabhar, pakailah dalil atas dasar perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ke Silabo, datangi tukang urut, karena di situ ada kisah orang yang bisa menyembuhkan kesilauan. Kalau yang umpama hendak menatak daging, ambil lading, jangan ragu-ragu, jangan takut, karena lading kada pernah mendinding tentang Allah. Karena tukang urut kada pernah mendinding tentang Allah. Karena obat kada pernah mendinding tentang kisah Allah. Yang jadi sebab kita lupa karena kita jahil dan kada berilmu. Bukan karena lading, kitanya yang jahil, kitanya yang nggak ngerti, kitanya yang nggak marifah kepada Allah. Orang pinandu pasti pinandu, orang kada pinandu pasti kada pinandu. Jelas. Mun sudah berulang minggu, berulang Jumat, yang mudah naik paham, dan paham. Yalah ya Allah ya fi kulli syai, itu sudah ya zahiran fi kulli syai. Kalau hendak hilang haus dahaga, ambil banyak, tapi atas semata-mata perintah dari Allah. Toh Allah yang nyuruh, ya udah laksanakan, ambil banyak. Tapi ternyata memang kisah Allah menyembuhkan kita dari haus dan dahaga dengan banyak itu. Di situ nampak kisah tentang Allah. Ambil banyak. Nah, kalau kita haus, kita mau ambil mikrofon, kita kulung-kulung, pengen mau ambil penghaus. Karena lain di situ kisah. Pesalah waqtul buyut min abwabiha. Datangi rumah, jalan lawang, menjalan lolongkan maling, apalagi jalan atap. Nah, oleh karena itu menjadi hamba buktinya adalah menjunjung perintah Allah. Nah, itu aja lagi. Kalau orang yang mau sholat berarti benar jadi hamba. Yang nyuruh sholat adalah Allah. Kita harus duduk di kehambaan. Kita harus duduk di kehambaan. Hamba yang harus siap komandan. Kalau atas dasar perintah dari Allah, siap kita laksanakan. Siap. Nah, oleh karena itu tinggal adalah menjadi hamba ini aja lagi, dibujur-bujuri. Jadi mengambil laping, gak ada kekuatan lagi syirik. Insya Allah ada syirik. Datang di mana? Ke dinding. Kelihatan, nyata dan nampak. Minum obat, gak ada syirik. Insya Allah. Ya. Kita datang minta bantuan kepada manusia, misalnya ulun ngomong kepada si Den, tolongi ulun ini, gak ada syirik.
karena ulun minta tolong lawan yang nampak kisah orang itu di sini, nampak kisah orang itu di sini. Ulun datang kepada kisah itu, dan kisah itu ada di sini. Misalnya sidin tukang urut, ulun ke Silawu, datang ulun ke tukang urut. Ulun datang ke tukang urut karena kisah orang yang bisa menyembuhkan kesilahu itu ada di tukang urut ini. Ulun datang kepada kisah. Assalamualaikum, ulun salam. Dan masuk apa kesilahu urut akan ulun. Kada apa-apa. Orang tauhid akan berkata, minta tolong kepada manusia adalah kalau paham hakikatnya minta tolong kepada Allah, asal dia paham. Nah, memang ada paham minang alih. Jadi apabila ada paham, bila ada paham harus paham, iya kan? Jangan tukang urutnya yang dimusnahkan. Musnahkan tukang urut, nanti syirik semua orang. Musnahkan tukang urut, jangan tukang urutnya yang dimusnahkan. Yang kada pahamnya tuh dibikin paham, jadi nggak syirik-syirik. Jangan kuburan wali yang dibongkar, syirik, bid'ah, haram, kafir. Kuburan wali dibongkar, jangan. Nang kada paham ini nanti bikin paham. Jangan kuburan walinya yang dibongkar. Pintar enteng jelas, tak dong. Iya. Kalau semua takut syirik, kopi buang, teh buang, obat buang, buang semua. Tapi kalau semua masih bungol, tak ada syirik mulai. Ya kan, letak syirik itu di bungol, bukan di obat. Letak syirik itu di bungol, bukan di kuburan wali. Berarti yang perlu dibuang bungolnya, bukan kuburan walinya. Iya, yang perlu dibuang bungolnya, bukan jimatnya. Kalau jimat dibuang, tapi tetap keluar bungolnya. Mudah-mudahan jelas dan paham. Iya, assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Masuk, apa kabar? Kesilahu. Wah, tolong urutakan enggak? Urutakan. Siapa sih yang sebenarnya kisah ini yang nyata, yang nampak? Tukang urut tidak menunjukkan dirinya bisa berurut. Tukang urut tidak menunjukkan bahwa dirinya kawal berurut. Di dalam diri tukang urut yang nampak hanya Allah jualah yang bisa menyembuhkan kesilahu. Di dalam, sebagaimana matahari di dalam baskom, nyata dan jelas bahwa dia tidak pernah, matahari dalam baskom menunjukkan bahwa dirinya ada kisah. Yang ada kisah hanya matahari yang di langit. Kalau umpama cermin kita hadapkan ke matahari yang di langit, lalu adalah pantulan cahaya ketawi, maka seseorang yang paham pasti nang menyinari adalah matahari. Tidak dua, tidak tiga, hanya satu. Bapak matahari yang di dalam cermin itu nggak pakai sah, maka kan kita melihat bahwa mata nyatainya nang memantulakan nawa cahaya ketawi. Inilah yang berkesah, ini yang mengesengkan ada matahari nang bercahaya nang memantulakan kemana-mana. Kita nggak bisa lihat langsung mataharinya, kita lihat matahari di dalam cermin. Tapi matahari di dalam cermin bukan matahari baru. Matahari di dalam cermin bukan matahari yang nomor 2. Matahari tetap satu adanya. Siapa bilang matahari yang di dalam cermin itu nomor 2, itu yang memantulkan ketawi, ngol. Siapa bilang bahwasanya matahari yang di dalam cermin itu tetap satu, ini kisah tentang matahari yang di
langit. Ini cerita tentang matahari yang di langit. Maka yang memantulkan ketahuan adalah matahari yang di langit itu jua hakikatnya. Pintar namanya. Yang jelas berapa buting pun matahari yang nampak di dalam cermin tidak merubah hati kita bahwa tetap matahari satu jua adanya. Nah, pakai utas ini, kami insya Allah selamat berkat utas ini. Cek, buang utasnya. Nukar larang boleh. Apa jadi dibuang? Jangan utasnya yang dibuang, bungolnya itu yang dibuang. Kan aku nih supaya jelas buani kami mendengar menyangit kada. Datang mana kau menyangit? Kada supaya nahap kisah itu lawan ikan-ikan ini kada lagi bingung, kada lagi betakon, jelas sudah nyata, paham dan mudah mengerti. Munsawat telah kuburan Rasulullah itu dipindah, diasingkan hanya karena takutan syirik. Sangat kada beralasan, yang benar bungolnya yang dibuang, bukan kuburannya yang ditutup. Betul? Nah, bujur kalau bisa menutup kuburan, kuburan nggak bisa menolongi ya, sebenarnya nggak bisa menolongi. Tandanya kuburan aja bang, mikrofon nggak ada berbunyi guru ya kada aja kok, berbunyi guru aja. Iya kada kau ngolah bunyi, olah bunyi itu Allah lain mikrofon pintar aja. Kalau bang mikrofon nang olah bunyi no nehi la. Kalau bang faktanya menggoda orang bertauhid nggak mungkin lah, pasti tetap yang bisa bikin suara hanya Allah, bukan mikrofon, bukan kolom. Tapi kenapa kita pakai mikrofon, kenapa kita pakai kolom? Iya, memang begitu, karena kisah Allah tentang mengolah suara ada di mikrofon, ada di kolom. Kalau kita mengikuti sesapu itu ada suara pintar. Ini apa lagi aku nih mana rangakan sudah enggak ada paham beli itu sudah aku ini. Supaya bisa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, iblis pernah tergelincir di sini. Ingat, iblis disuruh sujud ke Nabi Adam, dia nggak mau. Ingat, manakib iblis itu jangan teringat. Ada kalau dibilang manakibnya, dia disuruh sujud ke Nabi Adam, dia disuruh menghormati Nabi Adam, dia nggak mau. Dia nggak mau. Katanya dia, saya nggak perlu Adam, saya perlu Allah. Saya menuhankan Allah, nggak perlu Adam. Nah, ingat, kalau kita berkeyakinan kita kada boleh megang lading, kita kada perlu lading kada umpat menatak daging, hanya Allah yang natak daging, hampir sama manakib lawan iblis. Iblis manakibnya begitu, bahari. Kita misalnya takutan mengikuti lading, kenapa jadi takutan? Karena syirik, karena indah apa? Indah menuhanakan dua Tuhan. Dah ada perlu lading, kalau lading kada bisa menatak daging juga. Allah juga menatak daging, kada perlu Allah sama lading, dan lading pun kada umpat menatak daging. Terus natak daging sama apa? Sama Allah. Ayo coba. Arti ayo cobai melawan perintah Allah, kada kalah. Ambil lading kata Allah sama dengan perintah. Ada malaikat, iblis sujud Nabi Adam. Sujud. Iblis. Sujud. Sujud kada dia terang.
karena itu malaikat paham, ada iblis kada paham. Nah, kita tahu manakib iblis begitu, kita sama-sama tahu iblis itu masih hidup kah, gegaringan gak ini? Iblis masih hidup, iblis sehat, iblis kada suah kohol-kohol batuk. Artinya yang baharinya tercabur terjerumus, dia berusaha menjerumuskan orang seperti dia terjerumus juga. Oleh karena itu hati-hati. Nah, jadi kada apa-apa, ayo deh makai utas. Nabi Sulaiman bahari makai utas. Oh, itu Nabi Sulaiman ya. Kita ini orang bungo kada kawalatin kayak Nabi Sulaiman. Iya, tapi jangan membuang utasnya, bungulnya nang disalahkan. Apa nih tak kandang sedikit nyoyoya karas soyoya lama mang tahu karas lama tuh biniku tahu nih ya. Ya karas soyoya lama. Iya, nah, dahan pahamlah, dahan, terutama Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya, tahu nangaran tawassul, nangaran syafaat, nangaran perantara itu memang nyata, dan itu adalah tentang sebuah kisah. Itu tentang sebuah kisah. Kenapa ada banyu? Karena ada kisah. Kenapa ada lagi? Karena di situ ada kisah. Kenapa ada lampu? Karena di situ ada kisah. Maka kisah itu yang kita pandang, cerita itu yang masuk ke dalam hati kita. Maka dengan berkat kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah terbimbing dengan Allah, walaupun kita memandang lampu, walaupun kita memandang lading, walaupun kita memandang obat, bahkan walaupun kita memegang lading, walaupun kita menaguk lawan obat, kita ada pernah lagi terbimbing sama Allah. Setidak-tidaknya sedikit demi sedikit kita usahai. Nah, artinya kalau orang kenal, dia kenal sama Allah. Kalau nggak kenal, ya nggak kenal sama Allah. Jangan bendanya yang disalahkan, yang bungulnya itu yang disalahkan. Iya. TV sing bagusan padahal karena ada bagus, mata kabur. Jangan TV-nya nang dipadakan rusak, matanya nang dibaiki. Jelas? Paham? Nah, oleh karena itu menuntut ilmu tauhid itu dari mulai lagi halus. Jadi paham, kenal, pinandu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita disuruh bakti kepada kedua orang tua, ya harus kita asih Allah ta'ala. Anishkurli wal walidayya. Tuhan, nyawa berterima kasih lawan ampunda dengan berterima kasih lawan abah mama nyawa. Tuhan, kenapa ulun berterima kasih lawan abah? Maka abah kada mau ongkos ulun, nama ongkos pian, nama ongkos itu pian, nang menolongi ulun, menggaduh ulun pian, nang menyelamatkan engkau. Kenapa ulun harus terima kasih lawan abah ulun, padahal abah ulun kada umpat mau ongkos ulun, kada umpak membantu ulun, kada umpak menyayangi ulun. Ujar Tuhan, bunda yang menyuruh memulai. Bunda menyuruh, terima kasih intinya. Tuhan, kalau sekadar itu alasan pian menyuruh ulun kada puas, beri alasan. Nyo tahu lagi Tuhan, abahnya waktu kisah indah. Nyo tahu tak indah sayang lawan nyawa, nampak di atas nyawa, nampak di mama nyawa. Mama nyawa tunah itu kisah kasih sayang bunda yang kada pernah meminta apa-apa, yang kada pernah minta balas, minta ini minta itu. Nampak kisah bunda nang sayang lawan nyawa tuh di mama nyawa, di abah nyawa.
maka terima kasih mereka berdua sama berterima kasih lawan unda. Nyawa paham nggak begituan? Apa paham nggak begituan? Nyawa terima kasih apa nyawa? Terima kasih mama nyawa. Kalau nyawa kada berterima kasih lawan abah dan mama nyawa, nyawa kada unda terima kasih nyawa. Karena unda di situ, karena cerita unda nampak di situ. Bila nyawa kada berterima kasih ke situ, maka nyawa kada ketemu unda. Karena kisah unda ada di situ. Seorang istri kada berterima kasih lawan lakinya, maka lalu nyawa ada satu hamba berterima kasih lawan laki ulun, makan nang mau kasih engkau, nang memberi makan engkau, nang menyuapi engkau. Kenapa ulun terima kasih lawan laki ulun pulang ya tuh beguan ya, ohon ya, dan kada upat apa-apa juga mau kasih kada apa kada. Unda menyuruh gitu kan. Sekarang yang menyuruh apa alasannya? Mau tahulah unda di situ ada, arti unda di situ ada, kisah unda ada di situ. Bujur ya unda nama ongkosik nyawa tahulah unda nama ongkosik nyawa kada tahu jangan ada laki nyawa tuh menggulung duit kada tahu bahwa unda nama ongkosik. Maka laki nyawa tuh mengesahkan tentang unda. Laki nyawa tuh mengesahkan bahwa unda sayang lawan nyawa. Maka lewat laki itu nyawa harus bersyukur berterima kasih. Bila nyawa berterima kasih lawan laki nyawa terdapat lawan unda. Bila nyawa kada berterima kasih lawan laki nyawa kada terdapat lawan unda. Karena unda ada di situ nampak kisah dan nyata. Mulai gitu kan. Apa lagi nih? Nah, apa lagi? Ayo, siapa bilang syirik terima kasih sama laki? Siapa bilang syirik terima kasih sama orang tua? Malah anishkurli, wasiat yang telah diperintah Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya abah kami. Ya jurang dahari pandir orang ma'rifat toh. Abang mamanya waktu Allah Ta'ala di dunia. Lawan beginian, lakinya waktu Allah Ta'ala di dunia. Ini orang ma'rifat nang benar. Ini orang kenal sama Allah yang benar. Lakinya waktu Tuhan di dalam dunia. Nyawa lawan laki nyawa sama lawan Tuhan nyawa sudah. Ini contoh duit, misalnya se-M, ulun dulung semiliar lawan sidin yang pinandu lawan Tuhan. Sidin melihat bahwa Tuhanlah yang memberi sidin. Kenapa? Kisahnya nampak di awak ulun, bukan Tuhan ini awak ulun, bukan awak ulun Tuhan, bukan Tuhan berlutut di awak ulun. Allah itu sembunyi di ketiak ada. Ini nampak. Jadi saat sidin menerima, masya Allah. Siapa bilang tertinding sama Allah? Lalu wajar sidin terima kasih kepada ulun. Makasih sidin, karena berterima kasih lawan ulun sama berterima kasih lawan Allah. Karena kisah Allahnya ada di diri sini, bukan di sana, bukan di mana-mana, di sini. Terima kasih. Lalu ya Tuhan, unda terima kasih nyawa, karena nyawa ketemu sama unda. Nanti maka lagi pintarai. Misal kada paham juga bujur tuh ampihan sudah nah. Ya, jelas paham. Nah, terus kuitan mati kita lupakan. Datang di mana kita harus melupakan kuitan? Terus orang tua mati setelah dipatak kita kada heran-heran lagi. Datang di mana? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau pembakuitan mati ampe Robbi Firli, ampihan sudah Robbi Firli ya, abah mama mati juga, nyawa mati sidin hidup, doa ya, hidup, apa mungkar nakir udah datang lawan orang mati, bungol kepintar kan mungkar nakir, Assalamualaikum mau nakir, orang hidup. Siapa Tuhan nyawa? Betak Allah mematikan, karena kita itu betak Allah menghidupkan. Kalau mematikan, sama yang ada kamu akhir bunga. Anjing apalagi kita main logika aja, kada perlu Quran, kada perlu hadis. Kita main logika aja. Qurannya ada kedusa juga, kada ikan ku baca akan Quran ngangang juga. Ku bacakan hadis dalilnya ini ngangang juga. Bukan berdalil Quran, berdalil hadis, cuma aku mengisahkan pakai logika aja.
waghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa sama orang tua. Doa minta supaya si bin diampuni, tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Wajar. Siapa berterima kasih lawan orang tua sudah dianggap berterima kasih lawan Allah. Siapa berterima kasih lawan matinya sama sudah dianggap berterima kasih lawan Allah. Jelas? Paham? Nah, cium tangan laki sama mencium Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah nampak kisahnya di situ. Siapa yang mengkosi gini? Allah. Mana kisahnya? Nih di hadapan orangnya sampai kisah. Siapa yang menyamani gini? Allah. Mana buktinya? Nih kisahnya. Munsawat bini itulah dinyamani laki kadingat lawan Tuhan dasar bini kademak lipat. Sawat kadingat lawan Allah Ta'ala, Masya Allah. Kata boleh. Ya, kadar rusak kadar radio dasar lon matiin. Ini 17 tahun ke atas. Iya. Oleh karena itu, kalau dibuka hakikat daripada rububiyah, bukan niscaya kita dianggap orang kafir. Buka aja bakapiran. Kita bilang siapa yang mengkosi nyawa? Abah. Buka aja Allah juga kita mengkosi tampilin duitan. Abah yang mengkosi. Siapa yang mengkosi? Mama. Siapa yang menyusui? Mama. Siapa bilang Allah menyusui? Gononya kan sesuatuan. Kada bakapiran lah. Allahu Akbar. Mun sudah jelas tuh kan usah dijelaskan lagi ya deh. Biar rasai. Nah tinggal jadi apa yang diperintah kita harus masih, walaupun kita berhak bertanya, Tuhan kenapa ulun berterima kasih ulun laki ulun, kenapa harus berterima kasih ulun abah mama ulun? Ya kada harus kita berdiam, berhak aja bertanya. Tapi kalau Tuhan menjawab di situ nampak kisah unda, maka nyawa harus berterima kasih ke situ. Bila nyawa berterima kasih ke situ, nyawa sama berterima kasih lawan unda. Sekarang abah kita sayang, mama kita sayang, laki kita sayang, keluarga sayang, semua kisah tentang Allah. Siapa yang paling sayang di antara yang sayang? Siapa yang cinta di antara yang paling cinta? Tidak ada makhluk yang lebih besar cinta dan sayangnya kepada kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama orang tua sudah kita disuruh terima kasih, padahal kuitan itu kasih sayangnya memang besar, tapi kada sebesar kasih sayang Rasulullah. Padahal mama kita itu sudah begitu sayang sama kita, tapi kada sebesar kasih sayang Rasulullah. Maka dari karena itu wajar kita terima kasih sama Rasulullah. Wajar. Bahkan nanti di akhirat seakan-akan alam barzakh itu bandaranya akhirat, beliau yang jemput kita. Kita nggak kenal yang namanya akhirat.
Kita nggak tahu situasi tentang akhirat, tempat keadaan dan segalanya. Rasulullah udah jemput kita di bandara untuk membawa kita ke alam akhirat, dengan bukti kalau nanti mungkar nakir bertanya, siapa laki-laki ini? Kita jawab, dialah Rasulullah, orang yang paling menyayangi aku. Rasulullah selalu menggamang ummati, ummati, umatku kayak apa, umatku kayak apa, melebihi cinta beliau dengan diri beliau. Beliau tahu menyayangi umat itu kayak apa. Beliau tahu. Ini bagi orang ma'rifat adalah contoh lampu adalah bagi orang makrifat, lampu itu adalah tentang sebuah kisah. Kisah siapa? Kisah orang yang kita cintai. Kisah tentang orang yang kita cintai. Sebesar apa cinta kita kepada orang itu, sebesar itu kita menjaga lampu, menyayangi lampu, memperhatikan lampu. Kita takut lampu itu pecah. Bukan kita takut sama lampunya yang pecah, tapi cerita itu akan berakhir dalam hidup kita. Kita bukan takut lampunya pecah, kita bukan takut lampunya pecah, tapi cerita itu akan berakhir. Itu yang kita takutkan. Kita hendak lagi melihat sebuah cerita. Rasulullah tidak bisa kita bayangkan betapa pinandunya beliau dengan Allah. Maka di badan makhluk, di badan umat beliau, di badan gaduhan beliau, sebesar apa beliau mencintai umat, ukurannya sebesar apa Rasulullah mencintai Allah. Gak bisa diukur dengan apa-apa. Sayang banget Rasulullah dengan kita, sayang banget Presiden, cinta banget. Nah, wajar, terima kasih. Sampai kita diberi kehormatan, kita umat yang hebat, melebihi umat-umat yang lain. Karena apa? Tergendeng dengan Nabi yang hebat. Maka dari itu kita jadi umat yang hebat. Pangkat jadi umat paling hebat dari semua umat. Kita kadu sangalih Nabi 25 Nabi, kita umat paharatnya dibanding Nabi Adam bisi umat, Nabi Nuh bisi umat. Kita nang paharat-haratnya wajar kita terima kasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Siapa bilang kita dilarang terima kasih? Di mana terima kasih kita? Kita mendoakan Rasulullah agar terus dapat rahmat, tambah rahmat. Apa yang kita ucap? Iya, dalam bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jelas? Sebagaimana Rabbil firli wali walidayya, seitulah perbandingannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbil firli kita disuruh, Allahumma salli pun kita disuruh. Bahkan sebagaimana kita kadang melapas Rabbil firli wali walidayya, kita pun kadang melapas dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas? Paham? Mudah semakin terbuka dan terbuka, semakin jelas dan semakin jelas. Mudah-mudahan kita sadar kita nggak ada kisah, kita tidak punya cerita, semua cerita tidak ada di diri kita. Agar sombong mulai hilang, ujub mulai hilang, rasa harap mulai hilang, rasa hebat mulai hilang, barulah kita mengenal diri kita sendiri. Bila kita sudah mengenal diri, insya Allah disitulah kita menemukan cerita tentang kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kisah Allah ta'ala nampak jelas adanya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Jumat yang akan datang disambung. Afdalu dzikri wa 'ala man la ilaha illallah